أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نويت التعلم والتعليم النفع والانتفاع والحث بالتمسك على كتاب الله ورسوله uh, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta daurah ilmu balaghah yang diambil dengan kitab Durusul Balaghah li Syekh Hifni Nasif wa asdiqa'uhu. Kita insyaAllah akan belajar kitab yang menjadi miftah, ya, menjadi kunci untuk ilmu balaghah, ya, ilmu balaghah as-salasa, karena ilmu balaghah terbagi pada tiga, ya. Kita ambil yang langsung ketiganya. Namun sebelum kita belajar bersama, kita mungkin akan bahas dulu sejarah ilmu balaghah, ya, sejarah gimana lahirnya ilmu balaghah. Karena ilmu nahu dan saraf itu kita udah di Indonesia, ya, khususnya udah sangat maklum. Ada Imam Sibawayh yang memang menjadi pionir lahirnya Alkitab, saraf dan nahu. Namun kalau ilmu balaghah ini dia masih sangat, apa ya, kita katakan masih sangat tertutup, ya. Tertutup mungkin karena penggunaannya yang masih kurang kita praktekkan, ya. Maka karena itu saya mungkin akan memberikan ada catatan, tapi masih ini, ya, masih belum saya tulis dengan komputer. Semoga bermanfaat. Jadi sebelum kita masuk kepada kitab mukaddimah, fasahah dan lain-lain, maknanya kita akan coba membuka cakrawala dulu. Gimana adanya ilmu balaghah, apa pentingnya ilmu balaghah, gitu kan. Khususnya kepada ilmu yang tiga, bukan cuma ilmu bayan, ya. Karena Indonesia itu masyhur di kita itu Jauhar Maknun atau Tuhfatul Ikhwan. Dua ini yang paling masyhur di Indonesia khususnya. Padahal banyak sekali kitab-kitab balaghah itu yang seharusnya kita ketahui sebagai talibul ilmi, ya. Nah, ini sebelumnya saya mau nanya, juara, suara saya jelas kan kepada antum semua masyayikh? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz, jelas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jelas Ustaz. Tamam. Ini, ya, bagan yang saya tulis. Mohon maaf masih sangat tulisannya masih kurang bagus, kemudian belum dirapikan. Jadi, ya, ilmu balaghah itu kan terbagi kepada tiga. Oke, ma'ruf, ada ma'ani, bayan, dan badiah. Ini, ya. Jadi sebagaimana ma'rufnya bahwasanya ilmu itu usul fikih, dan segala istilah-istilahnya itu sudah ada di masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Praktiknya sudah ada, tatbiqinya sudah ada. Namun teori itu baru ada setelah periode tersebut untuk menjaga keotentikan ilmu. Oke. Nah, kalau kita lihat secara mendalam, per ilmu itu baik ma'ani, bayan, badi' sudah ada yang menulis. Sampai masa kita itu sebelum-sebelumnya di abad yang kedua khususnya itu sudah ada, misalnya nih kita lihat nih, ada ilmu ma'ani, ya. Ilmu ma'ani sudah ditulis oleh Imam Jahiz, ya, abad 255 Hijriah di kitabnya Al-Bayan wa Tabyin dan Al-Hayawan. Ini dua kitab yang masterpiece daripada Imam Jahiz. Kemudian ilmu bayan sudah ada Ma'mar Abu Ubaidah,
di kitabnya Majazul Quran. Nah, ketika ada seorang yang bertanya tentang kenapa Al-Quran itu ada tashbih ru'usus syayatin, maka dijawab oleh Imam Abu Ubaidah dengan bahwasanya di syair Imru'ul Qais ataupun fi kalamil Arabi, para syuara-syuara itu mengumpamakan dengan sesuatu yang memang tidak ada. Nanti kita akan mengambil contoh-contohnya di materinya. Ini saya bahas secara sangat ringkas. Ada ilmu banyak yang ditulis oleh Ibnu Mu'taz, ya, tahun 247 Hijriah, kitabnya Kitabul Badiyah. Namun masa ini ya sangat, dalam istilah ilmu itu ada istilahnya al-ilmu majnunun, ilmu itu gila. Maksudnya gimana ilmu gila? Ilmu itu masih belum tertib. Nah, seperti kitab Sibaweh, ya, di kitab Imam Sibaweh itu, kalau kita sekarang ya baca kitab Imam Sibaweh itu pasti akan sangat, apa ya, kita lihat, kita katakan fa'il didahulukan, pembahasan maf'ul nanti ada di depan, pembahasan kata-kata tercampur. Nah, itu maksud daripada al-ilmu lazal majnunan gitu. Ya. Jadi di sini mustalahnya ada pembahasan masail sudah ada. Mani, bayan, majas, kemudian musnadul ilaih, kata-kata ila akhiri sudah ada. Namun masih sangat nggak tertib, ya, nggak tertib, nggak teratur seperti yang kita pelajari sekarang. Oke, ini abad kedua. Kita beralih ke abad selanjutnya, ya, ke atas. Ini qadiyatul i'jaz. Nah, ini sangat menarik. Ada satu kaidah, i'jazul Quran yatawaqqafu ala ma'rifati ulumil balaghah. Ini sebentar. Ini kaidahnya. Ini sangat penting. Kita jadikan sebagai prinsip ataupun motivasi terbesar untuk mempelajari ilmu balaghah yang 3. I'jaz, apa arti i'jaz? I'jaz itu bahasa Indonesianya ialah mukjizat. Mukjizat. Kita membaca Quran kan tiap hari pasti baca Quran, pasti kita baca Quran, murajaah, kemudian kata-kata. Namun pernahkah nggak kita terpikirkan bahwasanya mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW itu ialah Al-Quran? Nah, kita keseharian kita baca, kita merasa nggak sih adanya mukjizat di Quran itu? Nah, ini coba kita pertanyakan. Ada nggak rasa mukjizat itu? Dan kita merasakan nggak? Atau cuma baca-baca aja? Nah, kaidahnya i'jazul Quran yatawaqqafu ala ma'rifati ulumil balaghah. Quran itu mukjizatnya itu dapat diketahui dengan mempelajari ilmu balaghah yang 3. Ya, jadi di masa abad kedua itu lahirlah apa ya, dikatakan mazhab Mu'tazilah dan Asy'ariyah, membahas tentang di mana yang terdapat mukjizat itu. Apakah di ayat yang membahas tentang ghaibiyat, misalnya kayak ayat ghulibatir Rum itu kan, ketika datang ayat tersebut belum terjadi peristiwa itu kan. Apakah dari sisi ghaibiyat yang nggak terjadi kemudian terjadi sesuai dengan ramalan, sesuai dengan yang ada di Quran, atau gimana? Nah, ulama sepakat bahwasanya seluruh ayat Al-Quran itu mukjizat, seluruh. Adapun yang ghaibiyat, perkara-perkara kayak mukjizat Al-Quran yang mengatakan tentang ilmu Quran itu, dia itu akan, mukjizat Quran itu sampai sekarang kita dapat perhatikan. Misalnya ada teori-teori ilmiah yang baru terungkap sekarang. Nah, itu iya mukjizat juga, tapi enggak di seluruh ayat. Adapun yang menjadikan kita tahu bahwasanya di satu titik itu ada mukjizat Al-Quran, itu ilmu balaghah. Jadi kenapa ini dipakai kata ini itu dengan ilmu balaghah. Nah, lahirlah misal ada Imam Rumani, ya. Rumani ini ulama Mu'tazilah, menulis tentang An-Nukat fi Ijazil Quran. Kemudian ada Baqillani, ini imamnya Imam Hasan, imam kedua daripada Asy'ariyah, menulis tentang Ijazul Quran, abad keempat, ini abad ke-3. Nah, ketika perdebatan ini terjadi antara mazahib itu, ya, di sini juga belum ada kitab yang memang
menjurus ataupun merangkum mustalahat balaghah. Belum ada yang spesifik. Jadi dia pembahasan misalnya majaz di kitab Rumani sedikit dibahas, istiarah di kitab Baqillani sedikit dibahas. Jadi nggak tertib. Jadi masailnya udah mulai lahir. Ya. Oke, kemudian itu masalah yang menyebabkan ilmu balaghah itu ada. Masih belum ini. Kita beralih ke bawah. Ini. Mas'alatu jaudati syiar. Nah, dan antara penyebab lahirnya ilmu balaghah juga adanya perseteruan antara ulama yang mengatakan bahwasanya syair yang ada pada masa jahiliyah itu lebih bagus daripada syair yang ada setelahnya, yaitu Asrul Islami. Jadi beberapa ulama itu nggak setuju. Ada beberapa ulama mengatakan enggak, syair lama itu ya syair lama, nggak otentik lagi, nggak keren lagi. Justru syair sekarang lah kita yang keren ini karena sesuai dengan masa kita. Nah, terjadi perseteruan lagi. Yang mana nih kalam yang paling bagus syair? Maka dari sini lahir pula kitab misalnya kayak di bawah ini ada Al-Wasatah bainal mutanabbi wa khusumihi. Tamam. Kemudian ada Al-Muwazanah. Ini karya Imam Amidi, ya. Sebentar. Ini Al-Amidi. Ini Al-Amidi. Nama kitabnya Al-Muwazanah baina Syi'ri Abi Tamam wal-Buhturi. Ada Al-Wasatah karya Abdul Aziz Al-Jurjani, abad keempat. Jadi tadi abad kedua, kemudian ini dah masuk ke abad keempat ya, ini abad keempat semua ini. Nah, perseteruan ini melahirkanlah masail balaghah sedikit demi sedikit. Tapi masih belum tertib. Kan ilmu itu lahir karena ada perseteruan, kan ada debat ilmiah yang saling berpendapat satu sama lain. Udah ada Abu Hilal Al-Askari, ya, dalam kitabnya As-Sina'atain. Ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Dari dua masalah, dari tiga tadi, yang pertama Qadiyatul Ijaz, kemudian Ulumul Balaghah yang pertama kali ada, kemudian Mas'alatu Jaudati Syi'r. Datanglah seorang ulama, ya. Ulama tersebut bukan orang Arab, sama seperti Imam Sibawayh, sama seperti kita yang belajar yang bukan orang Arab, ya. Imam Sibawayh orang Persia. Datang lagi orang Persia. Masya Allah, orang Persia ini luar biasa. Ya. Beliau nggak keluar daripada kota, nggak keluar untuk belajar jauh-jauh, nggak. Dan beliau cuma berguru pada dua orang. Bayangkan, dua orang cuma berguru beliau, pada Abu Ali Al-Farisi dan satu lagi saya lupa namanya. Beliau lahir di Jurjan juga, daerah. Sekarang kalau kita cari di Maps itu masih ada nama tempatnya. Asal Persia, bukan orang Arab, belajar nggak jauh, ya, belajarnya cuma di kampung ataupun bukan kampung, kita artikan di daerahnya sendiri, ya, di Persia. Datanglah beliau, namanya Imam Abdul Qahir Al-Jurjani. Ini Ja'a Abdul Qahir Al-Jurjani abad kelima. Ini dia abad kelima, tahun 474 Hijriah. Dengan kitabnya Dalailul Ijaz dan Asrarul Balaghah. Jadi beliau meringkas. Nah, disinilah, ini ibaratnya dengan Imam Sibawayh di Nahwu, nah di Balaghah ini beliau Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani ataupun Al-Imam, ya, sudah mencapai derajat Al-Imam. Beliau menulis tentang Asrarul Balaghah. Asrarul Balaghah ini dia berbicara tentang ilmu bayan, lebih banyak ilmu bayan, ya, dan jinas badi beberapa.
Kemudian Dalailul Ijaz membahas tentang ilmu ma'ani. Tamam. Ini secara teori beliau kumpulkan semua teori-teori yang udah ada sebelumnya. Masail balaghiyah yang diperdebatkan oleh Mu'tazilah dikumpulkan, dibantah, dirajihkan. Ya, beliau itu ialah Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani. Kemudian datang Imam Zamakhsyari, Jarullah Zamakhsyari, abad ke 538. Beliau menulis tentang tafsir Kasyaf, Asasul Balaghah. Ya. Di tafsir Kasyaf ini beliau mempraktekkan semua teori yang ada di kitab Dalailul Ijaz dan Asrarul Balaghah. Dipraktekkan semua sehingga lahirlah tafsir Al-Kasyaf yang katanya Imam Baydawi dalam kitab tafsir beliau ketika menukil daripada Imam Zamakhsyari masih saja ada teori-teori Mu'tazilah yang ikut kepada Imam Baydawi. Ajib Allah. Indah sekali ustub daripada Imam Zamakhsyari. Ya. Kemudian setelah datang Imam Zamakhsyari, datang lagi yang sangat ma'ruf di Indonesia, Imam Fakhruddin Ar-Razi yang menulis Mafatihul Ghaib, tafsir juga, ulama teolog besar. Ya. Beliau datang meringkas Dalailul Ijaz dan Asrarul Balaghah. Jadi kalau tadi saya katakan bahwasanya ilmu itu ada yang menyebut dia dengan majnunan, itu maksudnya masail yang belum tertib. Ya, kalau Imam Sibawayh, ya siapa yang menaklukkan masail-masailnya sehingga tertib? Ada namanya Imam Ibnu Sarraj. Nah, kitabnya Al-Usul fin Nahwi. Jadi ada ibarat al-ilmu nahwu la zal majnunan fi kitab Sibawayh hatta qa'adahu Ibnu Sarraj. Jadi yang menertibkan ulang, kemudian mengatur teori-teorinya itu, mengatur masail-masailnya itu. Kalau di sana itu, kalau di Nahu atau Saraf, itu Imam Ibnu Sarraj. Kalau di Balaghah ada dua orang. Pertama, Imam Fakhruddin Ar-Razi, abad ke-6 ya, abad ke-6 nih. Di kitabnya Nihayatul Ijaz fi Dirayatil Ijaz. Kemudian datang lagi Imam Abu Ya'qub As-Sakkaki. Ya, beliau Asy'ariyah. Enggak, beliau Mu'tazilah, ma'alish. Kemudian Ar-Razi, Asy'ariyah. Abad ke-6 juga. Nah, ini dia yang meletakkan nama ilmu balaghah itu menjadi dua. Dua dulu ya, dua dulu. Ada ma'ani dan bayan. Sedangkan ilmu badi' di masa Imam Sakaki ini di kitab beliau itu Miftahul Ulum, ya. Yang mana Miftahul Ulum ini dia nggak cuma bahas balaghah, yaitu menjadi miftah, kunci. Jadi dari dulu bahkan ulama itu sudah menjadikan kitabnya itu kunci untuk mempelajari ilmu-ilmu. Di situ ada nahwu, saraf, balaghah, dan mantiq dan arud di Miftahul Ulum. Nah, jadi saya akan mengisyaratkan kita kalau belajar itu harus mulai daripada ilmu Arabiah dulu, ilmu ilmu alat dulu. Ya. Jadi masa Imam Sakaki inilah ilmu balaghah itu dijadikan sangat rapi. Karena kalau Imam Fakhruddin tadi, beliau nggak meletakkan istilah. Beliau itu cuma meringkas, kemudian menertibkan, tapi nggak memberikan istilah setiap ilmu itu. Ini masail di ilmu mani, musnad ilaih, musnad, kemudian isnad khabari, kemudian insya'i, qasr, fasl wasl, ijaz itnab wal ijaz itnab wal ya ijaz itnab. Satu lagi, ya Allah, ya di tiga di pembahasannya kita pelajari itu di ilmu mani, majaz, istiarah, kemudian kinayah di ilmu bayan. Itu siapa yang pertama meletakkan mustalah itu? Abu Ya'qub As-Sakkaki, ulama dari Mu'tazilah. Kemudian kita beralih ke abad 7. Tadi abad 6, abad ke-7 nih. Kita nggak asing dengan Alfiyah kan?
Alfiyah Ibnu Malik, Imam Ibnu Malik. Nah, Imam Ibnu Malik, ya, Ibnu Malik, bukan Imam Malik ya, Ibnu Malik, sahibul Alfiyah wa Tashil. Beliau punya anak namanya itu Badruddin Ibnu Malik. Ini Badruddin Ibnu Malik. Masya Allah, ayahnya juga alim, anaknya juga alim, sama seperti Imam Taqiyuddin dan Imam Tajuddin. Ya, beliau itu datang kemudian diringkas lagi. Tadi kan kita katakan bahwasanya Miftahul Ulum ini kan dia mencakup saraf, nahu, ya. Datang Imam Ibnu Malik, Ibnu Nazim, ya, ataupun Badruddin Ibnu Malik di abad 672 Hijriah. Datang beliau kemudian meringkas bab yang ketiga saja, Al-Qismu As-Salis saja, yaitu yang dari balaghahnya saja, menjadi kitabnya yaitu Al-Misbah fi Talkhisil Miftah. Al-Misbah fi Talkhisil Miftah. Talkhis Miftahul Ulum Lisakaki. Ya. Nah, di masa Imam Badruddin Ibnu Malik lah ini dijadikan ilmu badi' menjadi ilman mustaqilan, menjadi satu keilmuan yang khusus daripada ilmu balaghah. Karena kan di masa Imam Sakaki cuma ada dua ilmu nih, bayan dan ma'ani. Karena masa Imam Badruddin Malik ini badi' menjadi ilmu yang khusus, ya. Kemudian pembahasan yang akan kita pelajari hari ini, ya, di kitab Durusul Balaghah, di mukadimahnya itu kan ada pembahasan fasahah dan balaghah. Nah, Imam Badruddin inilah yang meletakkan bab khusus di pertama. Jadi kita sebelum belajar ilmu ma'ani, kita harus pahami dulu fasahah dan balaghah. Apa maksud daripada fasahah dan maksud daripada balaghah? Itu siapa yang menjadikan ada di depan? Nah, itulah Imam Badruddin Ibnu Malik. Akan tetapi karya Al-Misbah ini fi Talkhis Al-Miftah, beliau cuma menertibkan lagi, enggak di munakasyah, enggak istilahnya apa kita katakan, enggak ada bantahan yang kuat terhadap pendapat Imam Sakaki. Beliau cuma meringkas gitu dan menertibkan. Ya, datanglah yang terakhir Al-Khatib Al-Qazwini. Ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh langsung ditanyakan, silahkan ya. Ini ya, setelah Badruddin Ibnu Malik, kemudian datanglah Al-Khatib Al-Qazwini. Ini apa maksud daripada Al-Khatib? Al-Khatib itu maksudnya ialah Khatibu Dimashq. Dalam bahasa Arab itu biasanya alif lam itu dia kadang menjadi pengganti daripada mudhaf ilaih yang dibuang. Misalnya nih, Al-Khatib. Kan? Ini dia ada mudhaf ilaih yang digantikan oleh alif lam. Jadi kepanjangannya itu Khatibu Dimashq. Beliau itu khatib di Masjid Dimashq, kalau nggak salah saya di Masjid Umawi gitu, saya lupa. Atau nama ada lain, misalnya kita pernah dengar nama ulama Syafi'i itu Al-Khatib Syirbini, ya, Khatib Syirbini. Itu Khatibu Jamiatil Azhar. Di al itu ganti daripada mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaihnya. Nah, datang Khatib Qazwini, beliau membaca lagi mu'alafat ulama terdahulu, beliau munakasyahkan, beliau bantah semua perkataan-perkataan, bukan bantah sih kita katakan apa ya, fihi nazar gitu. Jadi beliau itu kuat, di ilmunya itu kuat. Karena Imam Badruddin tadi beliau terkenal dengan ulama dengan ilmu nahunya yang kuat. Ibnu Nazim tadi. Sedangkan Khatib Qazwini beliau memang
kuat di ilmu balaghahnya. Jadi sehingga kitabnya itu mendapat qabul, apa ya, dikhidmahkan kitab beliau itu. Namanya Talkhisul Miftah. Apa namanya? Talkhisul Miftah, abad 739 Hijriyah. Nah, kitab beliau lah yang sampai sekarang itu dijadikan apa ya? Dijadikan pijakan. Jadi kalau kita mau baca misalnya kitab-kitab tertinggi dalam balaghah itu nggak mungkin nggak lewat Talkhisul Miftah. Oke. Nah, kemudian Talkhis Miftah seperti saya katakan tadi di khidmah banyak yang syarah. Ya, kita sebutkan 3 saja di sini karena ini yang menjadi ini manhaj yang saya dapatkan dari gurunda saya, Syekh Fauzi Konati. Ya, ada yang pertama, jadi Imam Qazwini tadi, Khatibul Dimashq tadi, beliau mensyarah sendiri. Talkhis ini matan, seperti matan Ajrumiyah, ada yang mensyarah. Beliau mensyarah lagi, namanya Al-Idah fi Talkhis Miftah, karya beliau sendiri. Kita kalau membaca ini dulu. Ya. Kemudian datang Imam Sa'ad bin Taftazani, abad ke-8. Beliau menulis kitab Al-Mutawwal fi Syarhi Talkhis Miftah. Ini panjang, kitab yang panjang namanya Mutawwal. Kemudian beliau menulis lagi Mukhtasar. Beliau meringkas daripada Mutawwal tadi. Nah, jadi kalau kita mau baca Mukhtasar dulu, baru kemudian Al-Mutawwal. Tamam. Sangat panjang, ya. Nanti Mukhtasar ini ada hasyiah Tasuki, Mutawwal ada hasyiah kathir. Allah kathir. Oke. Jadi untuk apa Ustaz kami diceritakan ini? Ini sebagai wawasan agar keilmuan kita itu menjadi luas, menjadi sangat apa ya? Jadi kita nggak melihat ilmu itu, oh selesai kitab ini, ya udah, saya udah belajar. Enggak, ilmu itu jauh sekali, luas sekali. La yuhitu bihi. Tidak ada yang mampu menjangkaunya. Ya. Ya, jadi panjang sekali. Ini satu ilmu loh, balaghah. Nah, oke. Ini sejarah ringkas di ilmu balaghah. Kemudian kita sedikit berbicara tentang posisi ataupun gimana sih pentingnya kita berusul balaghah ini. Jadi kita lihat ke atas ini ada saya buat Miftahut Talkhis. Di talkhis ini ya kita ini kunci untuk bisa sampai kepada talkhis ini. Ada yang pertama itu Mulakhas Talkhisul Miftah. Ini karya Syekh Zakaria Ansari. Kemudian ada Johar Maknun, ini yang udah masyhur di Indonesia. Ya. Kemudian ada Mujazul Balaghah karya Ibnu Asyur. Ini karya Al-Akhdari. Ini karya Syekh Zakaria Ansari. Nah, ini dia Durusul Balaghah karya karya Hafni Nasif, ya Hafni Nasif wa asdiqauhu, ada 4 orang muallifnya. Durusul Balaghah. Nah, kitab ini yang sangat direkomendasikan karena dia itu bentuknya nasr. Nasr itu bukan nazam, bukan seperti Johar Maknun. Dia itu bentuknya nasr, sama seperti talkhis, ya. Makanya banyak ulama yang merekomendasikan kita belajar itu lewat Durusul Balaghah. Apa sih syarahnya? Siapa aja yang syarah Durusul Balaghah? Jadi saya mau memberikan beberapa syuruh supaya antum juga baca. Agar ilmu itu kan dia nggak didapatkan hanya dengan mendengar selalu. Jadi kalau saya syarah sekarang ataupun antum belajar, saya juga ini nasihat juga kepada saya, kalau kita selalu berpegang kepada guru, kita bergantung misalnya kepada beliau, kita nggak punya bacaan sendiri, kita nggak menjadi orang yang betul-betul belajar, mencari, nggak tahu, capek, belajar bangkit lagi, kita nggak akan pernah bisa menjadi alim, mustahil. Kalau kita akan bergantung ke guru selalu, kita juga harus ada bacaan sendiri, usaha sendiri. Mau nggak mau, kita harus gitu. Harus punya bacaan. Yang pertama ada ulama India mensyarah namanya Syumusul Bara'ah.
Kemudian ada ulama Indonesia, insyaallah Syekh Yasin Fadani, Husni di Dunia. Nama kitab beliau Husnus Siyaghah. Nanti di grup saya kirim foto dua kitab ini. Husnus Siyaghah. Dua kitab yang saya tahu mungkin ada kitab lain tapi saya nggak tahu. Keduanya kalau memang ada dijual di Indonesia boleh dibeli, boleh kita baca-baca sama-sama ya, agar ilmu kita nggak ini Ustadz bilang kayak ini, di mana antum baca? Ini baca di sini. Jadi ada dua. Saya akan insya Allah akan baca dua syarah ini dan menambahkan daripada kitab-kitab lain. Tamam ya. Jadi ilmu balaghah itu saya harap kepada semua yang hadir hari ini, setidaknya kita udah mulai membaca alfiyah ya di Nahwu, karena gini ya, ilmu balaghah itu dia walaupun ada matannya, misalnya ada yang kitab-kitab kecil, tapi dia ilmu yang dipelajari setelah kita tuh melewati marhalah, bukan melewati sih, bukan artinya kita udah ada pemahaman yang kuat ya, setidaknya kita udah nggak tahu lagi yang manfaat, bukan belajar dari nol gitu. Udah di alfiyah ataupun di kitab-kitab yang memang kita udah bisa baca kitab gitu. Maka ilmu ma'ani itu ya namanya ilmu ma'ani. Kalau kita lihat saya tulis ilmu al-ma'ani kan, al-ma'ani. Sebenarnya alif lam ini dia dibuang daripada kata nahu, jadi seharusnya ilmu ma'anin nahwi. Ini mustahil kita bisa paham dengan betul ilmu ma'ani kalau nahunya belum belajar. Artinya jangan kita dari nggak belajar jurumnya ataupun nggak belajar nahu sama sekali langsung cek ke balaghah, itu sangat susah. Ya. Jadi ilmu balaghah itu dipelajari setelah nahu, saraf, bukan setelah. Artinya kita udah ada pendahuluan ya. Hakala. Ini sejarah ringkas tentang ilmu balaghah, nanti PDF-nya saya kirim gambar ini ke grup insyaallah. Tolong nanti admin diingatkan ataupun siapa yang ada di grup diingatkan kalau saya lupa. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan kitab. Sebentar. Oh, ini ada pertanyaan. Sebentar. Kita terkait Ustaz, mudah-mudahan bisa di-share di grup. Oh ya, boleh. Nanti fotonya saya kirim ke grup ataupun PDF yang saya buat tadi. Walaupun tulisannya agak susah dibaca, tapi nanti bisa kita tanyakan diskusi di grup. Silahkan ya di grup, jangan diam, jangan sunyi. Antum mau tanya, insyaallah saya jawab. Atau mau japri juga ahlan wa sahlan. Ya, ahlan wa sahlan, ada nomor saya di grup. Bismillahirrahmanirrahim. Durusul balaghah. Ya. Ta'lif Hifni Nasif wa asdiqa'uhu. Oke. Muqaddimah muallifin. Alhamdulillahilladzi qasurat. Oh ya. Mungkin saya akan jelaskan karena tadi saya di grup udah saya buat polling. Udah ada yang pernah belajar sebelumnya. Alhamdulillah. Jadi mungkin beberapa lafaz saya terjemahkan begitu saja, nggak terlalu nggak lafdan, nggak terlalu memang. Kalau memang nanti ada yang nggak paham boleh langsung ditanyakan lewat chat tadi di Zoom ataupun boleh langsung speak up ya. Jadi saya terjemahkan dulu dalam bahasa Indonesia ya satu-satu, kemudian nanti kita syarah secara bebas.
Alhamdulillahilladzi qasurat ibaratul bulagha'i anil ihatati bi ma'ani ayati wa ajazat al-sunil fusaha ya an bayani bada'i masnu'atihi. Alhamdulillah alladzi qasurat. Ya, qasurat itu kita artikan di sini sebagai ketidakmampuan. Ya. Ibaratul bulagha. Bulagha itu jamak daripada balighun. Balighun. Bukan jamak daripada balaghah ya, tapi balighun, orang yang berbicara yang baligh ya. Artinya apa? Artinya alhamdulillah alladzi qasurat ibaratul bulagha anil ihatah bima'ani ayatul Quran. Alhamdulillah yang mana lemahnya orang-orang bulagha, orang-orang yang fasih bahasanya, itu maksudnya berarti si penyair-penyair ya, penyair-penyair Arab, untuk apa? Lemah daripada apa? An ihatati, untuk menjangkau ataupun untuk mencapai ma'ani ayatihi, untuk membuat semisal Al-Quran. Wa ajazat, dan lemahnya mereka itu, lidah mereka itu, al-sunil fusaha ya, an bayani, untuk membayan, untuk menjelaskan bada'i, keindahan-keindahan masnu'atihi, keindahan-keindahan lafaz Al-Quran. Wassalatu wassalamu ala man malaka tarafai al-balaghati itnaban wa ijazan. Salawat beserta salam kepada kepada ini kita artikan Nabi ya, langsung Nabi yang memiliki tarafai, memiliki dua tarafai balaghah, memiliki itnab dan ijaz, yaitu ini itnab itu ya kalam yang tawil, maknanya lafaznya panjang, kemudian lafaznya itu banyak, tapi dia itu enggak yukhil bil balaghah. Jadi dia itu lafaznya itu walaupun banyak, tapi dia itu enggak sia-sia, lafaznya itu pasti ada fungsinya. Nah, kalau ijaz itu dia lafaznya sedikit, maknanya banyak. Ataupun Nabi itu dikenal mempunyai jawami'ul kalim. Jadi Nabi itu punya khususiat ketika mengungkapkan hadis ya, ataupun perkataan, lafaznya sedikit, tapi ketika disyarah luar biasa panjang mana. Maka ada Sahih Muslim, ada syarah Sahih Muslim, ada syarah syarah Imam Nawawi ya, Malaysia saya bilang, ada syarah Fathul Bari itu Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Ketika disyarah luar biasa kan, nah, itu namanya ijaz. Nabi itu ketika maka kalam Nabi itu termasuk ijaz juga dia, termasuk dia punya mukjizat juga kalau ditinjau dengan ilmu bahasa itu ilmu balaghah. Makanya saya sangat takjub dengan ulama-ulama Azhar itu, luar biasa. Ada Syekh Abu Musa namanya, ada almarhum Syekh Ibrahim Khuli ya. Jadi ulama-ulama ini yang memang belajar ya sungguh-sungguh. Mereka itu ketika mendengar satu ungkapan, mereka tuh nggak perlu lagi untuk membuka buku, langsung dengan zuk, dengan perasaan, dengan seringnya beliau itu mumarasah, seringnya beliau itu latihan mempraktekkan ilmu-ilmunya itu ya. Karena dengan ilmu balaghah ini kita bisa membedakan langsung yang mana kalam Nabi, yang mana kalam syu'ara, kalam syair-syair, kita bisa membedakan antara dua itu. Jadi katanya ulama-ulama ini ketika dengar satu perkataan, beliau nggak butuh lagi ini untuk mengetahui lebih lanjut. Nggak perlu, misalnya kalau kita kan mencari kitab-kitab. Nah, ulama ini nggak, langsung, oh ini kalamnya Nabi ini. Oh ini Quran ini. Oh ini syair. Saking instingnya dah kuat. Ya. Wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadihim ila al-haqiqati majazan. Wa ba'd. فهذا كتاب في فنون البلاغة الثلاثة. سهل المنال, yang mudah dijangkau, qaribil ma'khadi, yang mudah diambil ataupun mudah kita pelajari, bari'in min wasmatit tatwil al-mumil, yang terlepas, bari itu terlepas, min wasmatit tatwil, daripada
kepanjangan ataupun lafaz-lafaz yang sangat panjang yang sia-sia, nggak diperlukan, al-mumil, yang membosankan. Jadi kitab ini itu sangat ringkas, nggak ada lafaz ataupun ibarat yang panjang yang membosankan, nggak. Dan dia tuh nggak ada aibul ikhtisar mukhil, nggak ada ikhtisar sekali, nggak ada ringkas. Kitab ini ringkas, tapi ringkasnya itu nggak membuat susah. Jadi ada beberapa ringkas itu saking ringkasnya kita nggak paham lagi apa maksudnya. Ada itu kita beberapa. Salakna fi ta'lifihi ashalat taratib. Kami itu menulisnya salakna ataupun menulis ataupun mengikuti metode penulisan itu ashalat taratib, dengan sangat mudah tertibnya, wa awdahil asalib, dan sangat jelas pengungkapannya, wa jama'na fihi khulasata qawaidil balaghah, dan kita mengumpulkan dalam kitab ini khulasah, intisari-intisari daripada qawaid balaghah, wa ummahati masailiha, dan pembahasan-pembahasan yang paling inti, wa tarakna, dan kami meninggalkan ma alladhi la tamassu ilaihi al-hajatut talamidah, dan kami meninggalkan pembahasan-pembahasan yang terlalu panjang yang tidak diperlukan oleh talamid, oleh murid-murid yang mempelajari, minal fawaid az-zawaid, daripada faidah yang zawaid, yang tambahan yang kira-kira memang nggak diperlukan, nggak sah ini. Wukufan, kami fokus inda haddil lazim, kepada definisi-definisi ataupun pokok pembahasan yang lazim. Lazim itu yang harus ada di ilmu balaghah. Wahirsan, dan kami mengusahakan ala awqatihim, kami itu sangat menjaga, mengusahakan atau menjaga waktu-waktu mereka itu, talabah itu, antadi'a fi hillin mu'aqqadin. Kami itu menjaga waktu mereka daripada mereka membuang-buang waktunya, antadi'a, waktunya, fi halin mu'aqqadin, apabila mereka itu mendapatkan pembahasan yang sulit, yang muakkad. Muakkad itu sulit. Jadi pembahasan di kitab ini yang sulit dipindahkan semua, ataupun inti-inti dalam balaghah yang sulit dipindahkan, karena itu akan membuang waktu talib. Au talkhisin mutawwalin. Masya Allah. Ini dinamakan di mubadi' bara'atu istihlal. Bara'atu istihlal itu seorang mu'alif mendatangkan beberapa kalimat yang mengisyaratkan kepada pembahasan di ilmu balaghah nanti. Seperti itnab, ijaz, majaz. Ini kan pembahasan yang akan dibahas di ilmu balaghah nanti ke depan. Cuman di sini, di mukadimahnya, bukan maksudnya makna istilahi, tapi maksudnya makna lughawi. Kemudian ada mutawwal. Masih ingat tadi ada kitab mutawwal karya Imam Sa'duddin Taftazani. Au takmilin mukhtasarin. Mukhtasar karya Imam Sa'ad juga. Fatamma bihi ma'a kutubid durusin nahwiyah. Berarti diselesaikan kitab ini beserta juga dengan ada kitab namanya Durusun Nahwiyah, Sulamat Dirasatil Arabiyyah, yang menjadi tangga ya dalam mempelajari ilmu Arabiyah. Fil Madaris Ibtidaiyah. Ilmu Arabiyah ini ada 12 ilmu ya semua. Ya, ada 12 ilmu. Di kita ini cuma bahas 3 daripada 12. Nah, ini bayan badi. Oke. Fil Madaris Ibtidaiyah. Jadi di Arab itu ibtidaiyah itu tahu nggak? Ibtidaiyah itu kalau kita samakan dengan pendidikan di Indonesia, ya kita ini serupa dengan anak SD lah di sini. Ini ibtidaiyah. Karena kalau SMP dinamakan i'dadiyah. Kalau SMA dinamakan sanawiyah. Jadi kita ini menjadi muqarrar walaupun kurikulum untuk anak SD di sini. Ataupun tajhiziyah. Tajhiziyah itu persiapan belajar. Artinya kayak kalau kita artikan bimbel, bimbingan-bimbingan, kelas bimbingan yang cepat, pakai kitab Durusul Balaghah ini. Wal fadlu fi dzalika kullihi lil amirainil kabiraini nubalan. Ini beliau memuji dua orang yang pembesar waktu itu ya di Mesir. Ini kitab ini ditulis oleh ulama-ulama di Mesir juga. Ya, ada namanya Sahibul Mutufah Muhammad Zaki Basha. Jadi di sini beliau memuji karena kitab ini menjadi apa ya?
permintaan dari beliau gitu. Kita baca aja ya. Wal fadlu fi dzalika kullihi lil amirain al kabirain nublan wal insanaini al kamilaini fadlan nadhiril ma'arif al mutajafi an mahadir rahah. Ya, yang tidak pernah istirahat. Mutajafi itu kering kita artikan, ataupun tidak pernah berhenti daripada untuk istirahat, nggak pernah, ya, fi khidmatil bilad, untuk mengkhidmah negeri, al-waqif fi manfaatiha ala qadamil isti'dad, sahibul atufah Muhammad Zaki Basha wakiliha dil ayadil bayda fi taqaddumil ma'arif nahwa siratil mustaqim wa iradati syu'uniha alal mihwaril qawim, ya, sahibus sa'adah Yaqub Artain, ini nggak tahu saya bacanya apa, Artain Basha, fahuma alladhani asyara alaina biwad'i hadha an-nizam al-mufid wa suluk sabil hadha al-wad' al-jadid tahqiqan li raghaibi amiril bilad. Nah, ini pujian-pujian untuk beberapa orang waktu itu ya. Wa wali amriha nashi fi mahadin ma'arif al-arif biqadriha mujaddidu syahrati diyar al-masriyah. Nah, di Mesir kitab ini. Wa ma'idu syabibah daulah Muhammadiyah al-Alwiyah Maulana al-Afkham Abbas Hilmi Basha al-Thani adamallahu su'uda ummatihi wa aqarra bihi uyuna alihi wa rijalihi wa sa'ira ra'iyatihi amin. Ulumul Balaghah Muqaddimah. Jadi setiap kitab balaghah yang terdiri daripada tiga kitab, tiga ilmu, ma'ani, bayan, dan badi', itu pasti ada mukaddimah dulu. Ya, siapa tadi yang menjadikan ada mukaddimah? Beliau itu Imam Badruddin Ibnu Malik, anaknya Ibnu Malik, anaknya Imam Ibnu Malik, yang menulis kitab Alfiyah. Al-fasahah fil lughah, secara epistemologi, ya, tumbi'u anil bayan wal zuhur. Jadi fasahah, kata fasuha, ya, suhu, ya, itu artinya al bayan wal zuhur. Yuqalu afsaha as-sabiyyu fi mantiqihi idza bana wa dhahara kalamahu. Jadi maksud daripada fasahah secara epistemologi itu, secara bahasa, ialah al bayan wal zuhur. Ya, dia maknanya sama. Misalnya fasaha ataupun zahar, bayana gitu. Katakan bayana as-sabiyyu. Berarti sabi itu dapat berbicara. Fi mantiqihi, mantiqihi tadi bisa berbicara. Jadi fasahah secara bahasa itu al-bayan wa dhuhur. Afsahah as-sabiyyu fi mantiqihi, zahara as-sabiyyu fi mantiqihi. Adapun bayana as-sabiyyu fi mantiqihi. Idza bana, bukan bayana ya, bana, salah saya tadi. Idza bana wa dhahara kalamahu, dia udah bisa mengeluarkan suaranya. Wa taqa'u fil istilahi wasfan lil kalimah wal kalam wal mutakallim. Sedangkan di istilah, dia itu fasahah itu baru dapat diberikan definisi, ya, secara terminologi apabila dia itu wasfan, ya, i'rabnya itu nazil khafid, bisa ditambah fi situ, wa taqa'u fi istilahi fi wasfin lil kalimah. Jadi dia itu fasahah apabila disandingkan dengan kalimah. Jadi apa? Fasahatul kalimah, fasahatul kalam, fasahatul mutakallim. Nanti di akhir penjelasan saya akan menyampaikan kenapa ada pembahasan fasahah dan balaghah ini sebelum masuk pada ilmu ma'ani dan bayan. Fasahatul kalimah salamatuha min tanafuril huruf wa mukhalafatil qiyas wal gharabah. Jadi agar fasahah satu kalimat, jadi gimana satu kalimat itu menjadi fasih, ya, menjadi bana, menjadi fasih, menurut ulama balaghah, bukan menurut ulama
lughah nanti beda. Tanafurul huruf dulu, dia salamah. Jadi dia selesai ataupun selamat ataupun dia itu tidak ada tanafur huruf. Boleh diartikan dia adamu min tanafuril huruf wa mukhalafatul qiyas. Apa tanafurul huruf? Wasfun fil kalimah yujibu thiqalaha 'alal lisani wa 'usran nutqi biha. Ya. Jadi tanafur huruf itu wasfun, satu sifat ataupun satu pembahasan ya fil kalimah yujibu, yang mana satu hal ini ataupun satu sifat ini menjadikan yujibu, mewajibkan ataupun menjadikan thiqalaha, ya thiqal, lisan itu thiqal untuk mengucapkan dan susah. Nahwu dhishi lil maudi' al khashin. Nah, jadi tanafur huruf dibagi menjadi dua di sini. Ya. Ada dhishi, kemudian ada ini dia sekarang di sini. Contoh yang pertama itu ada dhishi. Artinya apa? Maudi' al-khashin. Ya, tempat yang keras. Mungkin bisa diartikan tanah yang keras gitu, yang kering gitu. Karena khashin itu artinya kering ataupun qasiyah, keras. Ya. Maudi' tempat diartikan dalam bahasa Indonesia, tapi umum dia bisa juga arti yang lain. Ya. Kemudian hu itu nabatin tar'ahu ibil. Jadi dia itu pohon ya, ataupun ya sebuah, ya dia itu dimakan oleh ibil. Ya, dimakan, dia warna hitam ya. Hu. Tapi kalau kitab Syekh Yasin Padani dhabitnya itu bukan hu. Hi khi. Jadi sangat berat. Ya. Nah, ini kan saya bilang bahwasanya dia dibagi dua. Tanafur huruf itu dibagi dua. Contoh di sini dhishi dan hu, dia itu termasuk yang berat. Jadi kalau kita ucapkan kata hu itu di halq, kemudian na'in juga di halq, kha juga di halq. Jadi tersatunya makharij tadi itu yang menjadikan susah. Huwa. Jadi kan susah. Maka dia itu terbagi menjadi dua pembagian. Ada syadidun mutanahin fi thiqal. Syadidun mutanahin istiqal, ya ada hu ini, kemudian dhishi juga ya, kemudian ada yang kedua itu ya contoh seperti nuqakhi lil ma' al-'ad, air yang bening, yang safi. Wal mustashzir itu juga menjadi susah ya, diucapkannya susah. Tapi dia nggak terlalu siqal seperti siqalnya tadi yang pertama hu. Oke, dia itu lafaznya tersatunya makharij huruf yang menjadikan susah. Seperti mustashzir kan, sin itu ada hamas, kemudian sifat di tajwid ya. Ta juga ada hamas, shin juga ada hamas. Hamas itu ada suara yang misalnya kita katakan it, kemudian shin juga gitu. Ya, dia ada suara hamas kan. Kemudian dari hamas tadi 3 tadi masuk pada huruf za. Za itu nggak ada. Coba kita baca za. Az. Ya, tidak ada hamas seperti di sin. Maka 3 tadi kemudian bertemu dengan za tadi, yaitu jadi berat.
Tapi Ustaz di nukakhin dan di rishi kok nggak seberat yang lain, tapi dia kok jadi tanafur huruf juga. Nah, itu jawabannya. Yang membedakan tadi itu, yang menjadikan lafaz itu jadi sakil ataupun uh, tanafur ya, tanafur, itu semua zauqus salim. Zauqus salim kita artikan perasaan yang yang salim, yang lahir karena seringnya kita mumarasah dengan kalam Arab. Kita sering baca kalam-kalam Arab, jadi kita bisa tahu barometernya itu gimana. Jadi kita ini cuma mengikuti sahibul muallifin, semua pendapat-pendapat mengatakan bahwa ini lafaznya berat. Kemudian yang kedua, agar menjadi fasahatul kalimah, mukhalafatul qiyas. Ya, nggak boleh ada mukhalafatul qiyas. Ya, agar menjadi fasahatul kalimat, nggak boleh ada mukhalafatul qiyas. Nggak boleh kita lafaz-lafaz itu ataupun kalimat dia itu melanggar aturan yang ada gitu dalam kaidah saraf ya, saraf. Mukhalafatul qiyas kaunul kalimah ghairu jariyatin ala qanuni sarfi. Satu kata yang dia itu enggak mengikuti kaidah-kaidah dalam ilmu saraf. Seperti jam'u buqin ala buqatin fi qaulil mutanabbi. Ya. Ini fa iyyaku ba'dun nasi sayfan li daulatin fa fin nasi buqatun laha wa tubulu. Buqatun itu artinya seruling ya, seruling. Dia itu seharusnya dijamak dengan jamak qillah, bukan jamak kasrah di sini. Ya. Jadi seharusnya id al-qiyas, aturannya itu fi jami'i hadil qillah abwaqin. Bukun, jamaknya abwaqun. Seperti kata ruhun, ruhun. Yas'aluka 'anir ruh. Jamaknya apa? Arwahun, abwaqun. Tapi ketika dia tidak mengikuti kaidah saraf ya, pembahasan di saraf jamak qillah dan jamak kasrah, maka dia itu menjadi mukhalafatul qiyas. Jadi mukhalafatul qiyas. Kemudian ada maudadah, ka maudadah fi qawlihi inna baniya la li'amun zahdahu ma liya fi sudurihim min maudadah wal qiyasu mawaddah bil idgham. Seharusnya itu dibaca mawaddah. Sesungguhnya baniya, kabilahku itu laliamun ya. Artinya ini perkataan mutanabbi ya. Dia itu mencela kabilahnya. Mereka itu sangat liam, keji. Zahdahu ma liya fi sudurihim min mawaddah. Zahada artinya tidak ada, membersihkan. Fi sudurihim, di hati mereka membersihkan ataupun tidak ada sama sekali la syai'a fihi min mawaddah, kepada lia, kepada aku. Jadi seharusnya bukan maudadah tapi mawaddah, karena kan dalam saraf itu apabila berjumpanya dua huruf yang sama ya, maka dia harus diidghamkan. Seperti kita katakan ajallun, nggak boleh kita baca ajlalun, nggak boleh. Jadi dia itu harus diidghamkan. Maudadah harus dibaca mawaddah. Seperti ada kata misalnya syadda ya syuddu, nggak boleh kita baca syadada, harus syadda gitu. Kemudian yang ketiga, agar fasahatul kalimat, tidak boleh ada gharabah pun aneh ya, kita artikan dalam bahasa Indonesia. Apa itu gharabah? Kaunul kalimati ghaira zahiratil ma'na. Nahu takakka'a bimakna ijtama'a. Wa franqa'a bimakna insarafa. Idlakhamma bimakna ishtadda. Jadi kalimat itu, kata, dia itu maknanya ghair zahir.
kita harus buka kamus Arab itu yang paling tua dulu, paling pertama kali ditulis, baru kita paham. Dan itu sedikit cuma yang menulis tentang, ataupun sedikit cuma yang menguraikan makna-makna tadi. Artinya kalau kita buka kamus-kamus biasa, ataupun dia kalimatnya nggak dipakai oleh orang Arab itu sendiri, jarang dipakai. Ghair ma'ruf inda Arabil khullas. Maka itu menjadi gharabah. Takakka bimana ijtama'a, franqa bimana insarafa. Malakum takakkakum anni, katakakku ikum. Kemudian ifrang yang itu ada cerita ya, ada cerita di situ. Tapi saya nggak mau memanjangkan di sini. Karena dia di gharabah ini nanti ada pembagian kedua. Nanti ada yang dia itu gharabah bukan karena nggak ditemukan, tapi maknanya itu sangat jauh daripada orang yang baca. Ada nanti pembahasan dia di kitab-kitab selanjutnya. Mungkin kita syarah semua di sini. Nanti ada kitab yang lebih tinggi lagi daripada ini. Kemudian yang kedua, tadi kan dah fasahatul kalimat. Oke, kita kembali, kita simpulkan yang sebelumnya. Untuk menjadi fasahah, ya, dia harus dikaitkan dengan 3 kata. Kalimat, kalam, dan mutakallim. Fasahatul kalimat, satu kalimat menjadi fasih apabila yang pertama tidak ada tanafur huruf, nggak susah diucapkan. Yang kedua, dia itu tidak ada gharabah, ya, nggak aneh. Kata-kata itu sering dipakai oleh orang Arab, nggak perlu kita cari ke kamus-kamus yang misal kayak al-ain, jamharatul lughah di Duraid, kemudian tahzibul lughah, ya, ada banyak kamus-kamus yang besar berjilid-jilid, ya perlu kita cari ke sana. Dan ketiga itu yang terakhir apa tadi? Gharabah, tanafur huruf, mukhalafatul qiyas. Nah, di talkhis nanti ada 5, di sini cuma 3 disebutkan. Kemudian yang kedua, fasahatul kalam. Kalimat, kalam, mutakallim. Gimana kalam? Ya, kalam itu berarti dia, kalau dalam bahasa Indonesia-nya, kalimat. Kan? Bahasa Indonesia, kalimat. Kalau kalimah dalam bahasa Arab, berarti itu bahasa Indonesia-nya kata. Oke. Jadi fasahatul kalam, apa? Salamatuhu, hunya ke kalam. Salamatul kalam min tanafuril kalimat. Kalimati mujtami'atan. Nah, itu yang pertama. Wa min dha'fi ta'lif, kedua. Wa min minat ta'qid, yang ketiga. Ma fasahatil kalimat. Jadi ada 4 syarat agar fasahah kalam, agar pernyataan, agar kalimat dalam bahasa Indonesia menjadi fasih, agar satu ungkapan, satu pernyataan, ya, itu menjadi fasih. Yang pertama, nggak boleh tanafur kalimat, ya. Ini bukan tanafur kalimah. Tanafur kalimat, perhatikan, jamak. Bukan kalimat, bukan kalimah. Jadi fat tanafur ini kembali kepada yang pertama tadi. Kembali ke sini. Masih ingat dengan tadi Al-Khatib? Ya, tafadhal. Ahlan wa sahlan, Furqan, enggak apa-apa. Fat tanafur, ingat ya. Al di sini dia itu menjadi ganti daripada al-kalimat. Tanafur kalimat. Jadi di sini nggak lagi dibaca tanafur kalimat, diganti dengan alif lam. Fat tanafur. Ya. Wasfun fil kalam yujibu thiqalahu 'alal lisan wa usrun nutqi bih. Jadi terjadinya tanafur kalimat, ya, apabila lafaz tadi itu, ya, mujtami'atan, berkumpul yang banyak. Contohnya di raf'in, fi raf'in, arshi syar'i mithluka yashra'u. Yang pertama ada ra, ada ain. Yang kedua ada ain, ra, shin. Shin, ra, ain. Kemudian syara'a, huruf shin, ra, ain terulang-ulang.
Jadi ketika terulang-ulang huruf ini itu menjadi susah. Fi raf'i arshi syar'i. Itu menjadi ini kan udah menjadi kalam, tidak fasahah lagi, tidak fasih lagi. Nah, ini lebih lagi nampak. Walaisa qurba qabrin harbin qabru. Nah, ini kan lebih susah. Walaisa qurba qabri harbi qabru. Coba dibaca cepat. Walaisa qurba qabri harbin qabru. Nah, kita mungkin mudah bisa karena tapi tetap lebih susah daripada kata-kata yang lain. Dan di tanafur ini juga terbagi dua dia. Ada yang syadidun, ya. Ada yang dia syadid. Ada yang syadid, ada yang khafif. Jadi kayak tadi itu walaisa qurba qabri harbin qabru, itu dia syadid, ya. Huruf-hurufnya itu dekat-dekatan dan susah dibaca. Ada yang dia khafif, seperti di sini. Ini khafif, jadi kita garis di sini. Bahwasanya pembahasan yang sebelumnya, 2 bait yang sebelumnya itu syadid. Kemudian karimun mata amdahu, dan ini syahidnya di sini. Amdahu, amdahu. Lumtuhu, lumtuhu. Nah, pengulangan kata ini ya menjadikan khafif. Dia tetap dihitung sebagai tanafur juga. Tapi tanafur yang khafif. Oke, kemudian dha'fut ta'lif. Nah, apa itu dha'fut ta'lif? Kaunul kalam ghaira jarin 'alal qanun an-nahwi al-masyhur. Dha'fut ta'lif, ya. Ini kan hampir sama kayak di mukhalafatul qiyas. Apa bedanya? Kalau di mukhalafatul qiyas, karena membahas fasahatul kalimat di kata, maka peran di kata itu saraf, yang memain peran di saraf di kata itu ilmu saraf. Nah, di sini yang menjadi perannya ilmu nahu, karena kan nahu itu ada dia ketika membahas dua kata yang disatukan, ini rafa, ini nasab, ini fathah, ini mansub atau gimana, itu kan tugas ilmu nahu. Maka dha'fut ta'lif kaunul kalam ghairi jarin ala qanunin nahwi al-masyhur. Nah, misalnya nanti ada ulama udah sepakat bahwasanya marji' dhamir, ya, itu dia madhkuran. Tapi ada ulama beberapa yang mengatakan boleh kok ditakhirkan marji'nya. Kayak Abu Jinni berpendapat begitu, dan Akhfash, saya Akhfash berpendapat begitu. Jadi ketika mengikuti kanun beberapa ulama, bukan mengikuti yang masyhur, maka kan mukhalafah, berseberangan pada jumhur. Tapi nggak dikira dia itu salah, ya. Karena kalau misalnya nanti ada yang menjarkan fa'il, nah itu bukan lagi mukhalafah jumhur, memang salah, bahasanya salah, itu nggak sesuai. Maka di sini dha'fut ta'lif kaunul kalam wa jariyah ala qanunin nahwil masyhur. Kal idmar, seperti kita datangkan dhamir, ya, sebelum ada lafaz yang madhkur lafdan wa rutbatan fi qawlihi, seperti contoh jaza banuhu, kan didahulukan dhamir ini dulu. Seharusnya kan daraba, contoh nih. Ini seharusnya yang masyhur, ya. Dia harus ada marji' dhamir dulu. Daraba Zaidun ulamahu. Ini kembali kepada Zaid. Kan? Tapi ada yang membalikkan dia. Jadi marji' dhamirnya di ujung. Didahulukan dhamir dulu. Nah, itu mukhalafah pada jumhur. Karena jumhur mengatakan harus marji' dhamir, kemudian baru diikuti dengan dhamirnya. Jadi dia itu mengikuti pendapat beberapa ulama saja, bukan yang masyhur. Kemudian ta'qid, ayyakun al-kalam khafiyya ad-dilalah 'ala al-ma'na al-murad. Nah, ta'qid dibagi dua di sini. Ada ta'qid lafzi, ada ta'qid maknawi. Ta'qid itu berarti ketika ada satu pernyataan, ada satu syair, ada satu kalimat, satu nasr, ya, kita nggak paham
nggak langsung paham. Kenapa? Penyebabnya karena yang pertama itu lafaz. Artinya lafaz gimana? Ada takdim, ada takhir, ada di tengah-tengah naat man'un itu dipisahkan dengan lafaz lain. Sehingga menjadikan ini gimana i'rabnya ini? Kok ketika saya i'rab nggak jelas maknanya. Ternyata ada takdim di situ, ada takhir di situ. Kalimat yang mana seharusnya jadi mubtada dijadikan di akhir. Nah, itu menjadi takkid secara lafzi. Wa yusamma ta'qidan lafziyan ka qaulil mutanabbi. Ini kita bahas yang ta'qid lafzi dulu. Jafakhat wa hum la yakhfakhuna biha bihim. Syiyamun 'alal hasabil agharri dalailu. Nah, ini ada takdim takhir. Karena aslu kalamnya itu fa inna taqdirahu jafakhat bihim. Ya. Seharusnya jafakhat bihim. Ya. Jafakhat bihim syiyamun dalailu alal hasabil agharri wahum la yajfakhuna biha. Sebenarnya permasalahan takdim takhir itu enggak salah dalam bahasa Arab. Cuma kalau takdim takhir yang menjadikan makna enggak paham lagi dan takdim takhir yang enggak ada fungsi, kan dalam nanti kita belajar di ke depan. Ada takdim mustad ilaih, ada takhir mustad ilaih. Kalau takdimnya itu ada faedah, misalnya kayak iya karena abudu, iya karena abudu, itu ada faedah takdim di situ. Faedahnya apa? Ketika iyaka dikedepankan, maf'ulnya dikedepankan, itu berfungsi sebagai ikhtisas hanya kepada Allah. Ikhtisas akhusuka ataupun akhusu Allah huwa khaliq. Tapi kalau takdimnya itu dia tidak ada faedah, tidak ada nuktah, tidak ada asrar apapun, maka dia menjadi nggak ada untuk apa, gitu. Wa imma min jihatil makna bisababil isti'mal. Nah, tadi takkid yang lafzi, kemudian takkid yang maknawi. Penyebabnya apa? Isti'malil majazat wa kinayat la yufhamul muradu biha. Adanya majaz, kinayat, yang dia itu terlalu jauh, sehingga untuk memahaminya itu, dia itu susah sekali, karena ada majaz dan kinayah. Dan ini, ya, terus apa bedanya takkid manawi dengan gharabah? Kan gharabah tadi juga dia maknanya nggak tahu kita. Nah, gharabah tadi itu dia itu lil mukhatab. Jadi yang nggak paham itu mukhatabnya. Kalau takkid maknawi yang menjadikan lafaz tadi itu nggak paham, itu memang mutakalimnya sendiri. Dia sendiri yang menggunakan majaz yang diinginkan itu jauh sekali maknanya. Seakan nggak ada hubungan dengan makna yang pertama. Kan majaz itu dia harus ada makna asli dan makna majazi. Harus ada alaqah musyabah, harus ada qarinah. Wakala ila akhirnya, kita akan bahas nanti ke depan. Nahwu qaulika nasyaral maliku al-sinatahu fil madinah muridan jawasisihi ataupun muridan jawasisahu. Ya. Nasyara, menyebarkan oleh Malik, oleh seorang raja, al-sinatahu, lidah-lidahnya ke Madinah, ke kota. Yang diinginkan ialah jasus, bukan lidah. Mungkin lidah disebarkan. Wasawab nasyara uyunahu. Ya seharusnya nggak pakai kata alsinah, tapi uyunun. Kenapa? Antara uyunun dan jasus itu ada keserupaan. Karena jasus itu melihat dengan mata. Ya, yang mana mata digunakan untuk melihat. Ada keserupaan, ada musyabahah. Nah, lidah dengan jasus. Apa keserupaannya? Nah, tidak ada. Tidak ada keserupaan antara dua itu. Nah, nanti dinamakan dengan alaqah. Majaz mursal itu alaqah. Kata. Kasih ya. Nah, ataupun contoh lain. Saat lubu bu'adad dari ankum litakrubu. Ini coba antum fokus, karena ini agak susah dikit. Saat lubu bu'adad dari. Sinnya itu sin litakid. Bukan sin akan. Bukan sin saufa wa taswif. Itu bukan. Sin litaukid. Atlubu, aku meminta, ataupun
memohon, bu'dad dari ankum, jauh rumah daripada aku, memohon agar kita jauh rumah. Untuk apa? Litaqrubu, agar kita itu dekat. Wataskubu ainaya ad-dumu'a litajmuda. Syarahnya itu, kita kan kalau jauh rumah itu kan akan semakin mendekatkan ya. Ini kalau kita sering bertemu, sering bercengkrama, sering ya komunikasi dan sebagainya, maka itu seakan kita tuh jauh, karena kan perasaannya, coba kalau misalnya kita jauh dengan orang yang nggak pernah ketemu, ketika ketemu langsung senang sekali kan, senang sekali karena saking jarangnya bertemu kita jadi senang agar dekat. Watas kubu aina ya, ad-dumu'a. Tas kubu itu meneteskan ataupun membanjiri, menangislah, menangis. Dan dua air mataku, ainaya, dua air mataku, tas kubu, berjatuhan, menangis. Ya, lita jemuda, untuk keinginan daripada si syak penyair itu, jatuhnya air mataku yang banyak ini agar senang. Dia kayak dibalik, gini-gini. Saat bubuk dari kan, ketika jauh rumah, maka akan senang. Kan? Ini kan aksud tabi'ah, dia itu kebiasaan yang 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 jarak, yang apa namanya, yang sangat tidak biasa gitu. Kita katakan apa ya, kita katakan gini, dia itu menjauh agar takrubu. Nah, nah, ketika taskubu ainayad dumu'a, ketika nangis-nangis yang banyak, dia itu pengen untuk senang. Nah, pengen untuk senang, sebagaimana sedih itu dia itu akan melazimi. Sedih itu kan, kita sedih dulu, dengan jauh rumah sedih, kita butuh sabar. Ketika udah bersabar dengan sedih-sedih itu, maka ke depan akan senang. Jadi sudah susah dulu baru kemudian senang. Itu pengennya si penyair, kita jumuda. Hmm. Uh, tapi si penyanyi ini salah. Kenapa salah? Karena kata jamada, jumudun, ya, itu bukan berarti, bukan kinayah. Dia itu nggak bisa dikinayahkan dengan kata senang, faraha, sururut. Nah, tapi dia itu lebih kepada makna lain, makna yang berlawanan justru. Jadi dia pakai kinayah untuk makna surur, tapi salah pemakaiannya. Karena kita baca di sini, haitsu kana bil jumud an surur, ma anna jumuda yukna bihi anil bukhl waqtal buka. Jadi salah penggunaan daripada kinayah tadi. Diinginkan makna yang sangat jauh. Ya, seakan nggak ada alaqah sama sekali. Maka itu ta'aqid maknawi. Oke, kita udah bahas fasahatul kalimah, fasahatul kalam. Sekarang yang terakhir, fasahatul mutakallim. Apa fasahatul mutakallim? Malakatun yaqtadiru biha ala at-ta'bir yani al-maqsud bi kalamin fasihin fi ayyi gharadin kan. Jadi al-mutakallim al-fasih, al-mutakallim al-fasih. Tadi kita udah bahas al-kalimah al-fasihah, al-kalam al-fasih. Sekarang mutakallim al-fasih. Apabila seorang mutakallim, jadi kata fasahah ketika menjadi wasfan lil mutakallim, artinya apa? Malakatun. Malakah itu apa? Malakah itu sifatun rasikhatun fin nafsi. Sifat yang rasikh, yang kuat di dalam diri kita, ya, yang mana dia itu nggak akan lepas lagi. Nah, tapi kalau misalnya kayak sifat yang dia itu ada kemudian tidak ada, kayak sakit, senang, dan lain-lain, itu dinamakan halun. Ya, halun. Karena sakit kemudian akan sembuh. Apalagi senang, nanti akan sedih lagi. Sedih itu kan sifatnya yang sebentar. Tapi kalau malakah itu sifat yang memang betul-betul kuat. Jadi ketika dikatakan malakah, ya kita di ruang ta'bir. Jadi seorang mutakalim yang fasih, dia itu nggak akan mendatangkan lafaz-lafaz semisal semisal ifranka'u. La, huwa khalas, huwa mutakallim al-an, fasihan. La yu'ta bi syai'in min tanafur huruf, tanafur kalimat, gharabah, wa kadza ila akhirih.
Tamam. Kemudian muqaddimah fil fasahah wal balaghah. Kita masuk pembahasan balaghah sekarang. Apa maksud balaghah secara bahasa? Al balaghah fil lughah, ya, epistemologi, al wusul wal intiha. Yuqalu balagha fulanun muradahu idza wasala ilaihi wa balagha ar-rakbu al-madinata idza intaha ilaiha. Rakbu itu artinya kendaraan, jamak daripada rakib. Seperti jamak daripada sahbun wa alihi wa sahbihi. Sahbihi itu dia jamak daripada sahib. Nah, rakbun itu sama seperti sahbun tadi, jamak daripada rakib. Jadi ketika dipasangkan kata balagha fulanun muradahu, artinya apa? Wasala fulanun, telah sampai si fulan pada maksudnya. Wa balagha rakbun madinata, artinya intiha. Intahar rakbu ilal madinah, sampai. Wa taqa'u fil istilah wasfan lil kalam wal mutakallim. Dan kata balaghah itu dia akan menjadi sifah, ya kita bisa jadikan dia itu sebagai naat man'ut dengan dua saja, al-kalam dan mutakallim. Al-kalam al-baligh, al-mutakallim al-baligh. Nggak ada al-kalimah al-balighah. Beda dengan tadi ya. Kalau fasahah tadi dia ada al-kalimah al-fasihah. Nah, kenapa? Karena ya, kata Syekh Yasin Fadani, kenapa nggak ada? Karena dia ada mis-sama'. Yang pertama itu orang Arab tidak pernah ada mengatakan ada kalimah al-balighah. Ya. Boleh nanti ditulis di kitabnya. Wala taqa'u wasfan lil kalimah. Dan yaitu tidak ada wasfan lil kalimah. Kenapa? Li'adami sama' li'anna ma'naha mutabaqatul muqtadal hal. Karena balaghah itu gini, balaghah itu apabila dia sudah menjadi kalam, maka kita mendatangkan satu pernyataan sesuai dengan yang mendengar. Oke. Jadi nggak ada satu lafaz yang dia itu akan menyesuaikan dengan si pendengar. Nah, nanti di akhir saya akan ulang lagi ya. Nah, intinya itu apa? Intinya bahwasanya yana ma'naha mutabaqatul muqtadal hal. Nanti ke depan akan kita bahas apa itu muqtadal hal. Wala tatahaqqaqu illa fi dhil isnadil mufid wa hadha muntafin 'anil kalimah. Jadi tidak ada yang namanya al-kalimah al-balighah, yang ada al-kalam al-baligh dan al-mutakallim al-baligh. Jadi wasfan lil kalam wal mutakallim. Fabalaghatul kalam mutabaqatuhu li muqtadal hal ma'a fasahatihi. Balaghatul kalam ataupun al-kalam al-baligh, apa arti al-kalam al-baligh? Mutabaqah li muqtadal hal ma'a fasahatihi. Coba lihat kaidnya terakhir. Ma fasahatihi. Lidzalika, oleh karena itu dibahas dulu fasahah sebelumnya. Coba kalau kita nggak tahu fasahah sebelumnya apa, nah, kita nggak akan bisa memahami apa maksud daripada ma fasahatihi. Jadi mutabaqatuhu li muqtadal hal. Apa maksud daripada muqtada? Apa maksud daripada hal? Kita baca di bawahnya. Wal halu. Pertama hal. Wa yusamma bil maqam. Nah, huwal amrul hamili المتكلم على أن يورد عبارته على صورة مخصوصة. Yang kita artikan hal itu berarti dia di mukhatabnya. Jadi mutabaqah li muqtadal hal. Kaifa halul mukhatab? Kita harus pahami dulu mukhatab gimana. Ya. Ataupun diartikan di sini al-amru al-hamil, perkara yang mendorong mutakallim, yang menjadikan si mutakallim itu ayyurida, mengungkapkan satu ibarat ala suratin makhsusah, sesuai dengan surah makhsusah, sesuai dengan keadaan si mukhatab. Ya. Apabila mukhatabnya itu dia itu orangnya pintar. Nah, kita jangan nanti mendatangkan lafaz yang panjang sekali. Karena orang pintar itu dia cukup dengan isyarat-isyarat saja, nggak perlu terlalu panjang. Tapi kalau mukhatabnya, halul mukhatabnya, itu dia agak sedikit lama memahami satu permasalahan, maka kita akan sering mengulang-ulangnya. Nah, itu perbedaan antara balaghah dan fasahah. Ya. Jadi kalau
Kalau fasahah berarti semua lafaz itu dia nggak perlu mengikuti gimana keadaan mukhatab. Mau orangnya pinter, kita nggak baligh, artinya kita nggak baligh, kita fasih aja, orang fasih, kita nggak akan mura'ah, kita nggak akan memperhatikan keadaan mukhatab. Tapi kalau orang balaghah itu baligh, dia akan melihat dulu. Nah, contohnya juga, misalnya nih, kita jadi khatib di kampung ataupun di pedesaan. Lah, itu jangan kita datangkan pembahasan-pembahasan yang eh, apa itu antropologi. Kita harus menegakkan antropologi. Tidak harus. Nah, jadi orang baligh itu dia mura'ah, dia maqamnya gimana. Tapi kalau fasih, dia nggak melihat keadaan itu, dia cuma menyampaikan kalam yang fasih saja. Nah, itu ya. Wal muqtada wa yusamma al-i'tibar al-munasib. Nah, dinamakan juga i'tibar munasib. Huwa surah al-makhsusah allati turidu 'alaiha al-ibarah. Jadi kita baca prakteknya di sini. Insyaallah paham kita baca ini. Masalan al-madhu halul mukhatab. Baik tambah halul mukhatab. Nah, kita misalnya mau memuji seseorang mukhatab. Nah, yad'u li iradil ibarah ala suratil itnab. Nah, ketika kita mau muji, kita harus mendatangkan lafaz-lafaz yang panjang. Jangan ijaz. Karena kita memuji nih, memuji seorang raja untuk mendapatkan kasih sayangnya. Ya, kita harus puji kebaikan raja tersebut. Kita bilang bahwasanya beliau itu sangat baik. Kita bilang bahwasanya beliau itu sangat perhatian dengan pasien. Nah, yang mana pekerjaan beliau, apa yang kita sebutkan tadi itu kayak terulang-ulang. Baik, memperhatikan pasien itu kan semua baik juga, kan? Tapi kita ulang-ulang itu untuk apa? Untuk memuji beliau. Wadaka'ul mukhatab halun yad'u li'iradi ala suatil ijaz. Nah, kalau mukhatabnya dzaka, pinter, maka keadaan tadi mukhatab tadi mendatangkan kita li'iradiha ala suatil ijaz. Jadi muqtada itu ijaz itnab tadi. Kalau hal, maka keadaan madhun atau dzaka. فكل من المدح والذكاء حال وكل من الإيجاز مقتضى وإيراد كلام على صورة الإطناب وإيجاز مطابقة لمقتضى gitu ya. Oke, yang terakhir wabalaghatul mutakallim, tadi balaghat ataupun dibalik jadi na'am man'ut al mutakallim al baligh, karena kita katakan wasfan malakatun, satu kemampuan, sifat rasikhah yaktadiru biha ala ta'biri 'anil maqsudi bi kalamin baligh fi ayyi gharadin kana. Kemampuan dari seorang mutakallim mampu menakbirkan, menyampaikan yang sangat baligh, yang dia itu nggak cuma fasih, tapi dia itu udah baligh, mampu menjangkau gimana keadaan si mukhatab, dan dia fasih ya, fasih ma fasahatihi, tetap ma fasahatihi. Maka dia tadi disebutkan fasih dulu, baru kemudian balaghah. Bikalamin balighin fi ayyi gharin kana wa ya'rifu tanafur bidzauq, yaitu tahu tanafur, dan dia nggak akan menggunakan tanafur dengan apa? Dengan dzauq. Seperti saya katakan tadi, dzauqus salim itu lahir karena mumarasah kalam Arab. Kemudian mukhalafatul qiyas bisarf, dia itu nggak ada pakai mukhalafah qiyas, yang mana mukhalif kepada qanun ilmu saraf. Dha'fut ta'lif wa ta'qid al-lafzi bin nahwi, nggak ada dha'fut ta'lif wa ta'qid lafzi. Wal gharabah bi kasrati ittila' ala kalamil Arab wa ta'qid manawi bil bayan. Jadi wal ahwal muqtada bil ma'ani. Maka seperti saya katakan tadi, fawajaba ala talibil balaghah al-ma'rifah lughah, ma'rifatal lughah. Wajib yang pertama dia itu mempelajari ilmu lughah. Ilmu lughah ini ilmu matnul lughah, ilmu perkamusan, permu'ajaman. Harus paham ada kamus Mukhtasar Sihah, ada kamus Misbahul Munir, ya, dia harus paham. Kemudian dia harus paham saraf, harus paham nahu, harus paham ma'ani, harus paham bayan, ma'akaunihi salimid dzauq, yang mana dia juga banyak membaca kalam-kalam Arab. Kathiru itla' ala kalamin Arab. Kemudian ini alasan kenapa dibahas boleh bacaan di Aisyah Yasin, kenapa digabungkan pembahasan pertama fasahah dan balaghah.
Nah, seperti saya katakan tadi, setiap orang yang baligh dia udah pasti fasih. Tapi tidak semua orang yang fasih itu baligh. Ada orang yang dia ketika menyampaikan dia nggak perhatian gimana keadaan mukhatab. Mau mukhatabnya dia orang pintar kah, orang yang gimana kah, keadaan gimana kah, nggak perhatian gitu. Yang penting dia bicara aja. Nah, kalau dia bicaranya itu sesuai dengan kaedah-kaedah saraf, sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa, ya, itu dinamakan fasihun, huwa fasih. Qad yakun, lakin qad la yakun huwa baligh. Maka kalau di ilmu mantik itu ada istilah nisbah namanya apa? Al-umum wa khusus mutlak. Ya, dia itu enggak semua yang fasih itu baligh, tapi semua baligh udah pasti fasih. Ya, contohnya seperti Nabi. Enggak semua Nabi itu Rasul, tapi semua Rasul udah pasti Nabi. Nah, jadi itu hubungan antara fasahah dan balaghah. Ya, mungkin hari ini kita pembahasannya di mukadimah dulu ya, dan sejarah ilmu balaghah tadi. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau nanti di grup ataupun mau chat saya langsung juga boleh. Ahlan wa sahlan bikum ya masyayikh. Kita mengkhidmah talibul ilmi insyaallah ya. Nah, gimana, ada pertanyaan dari masyayikh semua? Tamam. Saya kira nggak ada. Oh, tatbiq balaghah itu gimana, Ustaz? Tatbiqnya kalau antum mau lihat kitab ini ya, Ustaz Rahmatullah ya. Di akhirnya nanti ada jawab soal, karena di masa ulama ini, masa Imam Syekh Hafni Nasib ini memang masa soal jawab ya. Tapi kalau kita lihat kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, ini kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, beliau mengatakan bahwasanya tatbik balaghah itu dia harus dipraktekkan dari syair-syair dulu. Kemudian nanti baru naik ke kalam Nabi, hadis, kemudian baru Quran. Dan cara prakteknya memang harus yang pertama kita mulimman bil qawaid dulu. Artinya tadi kan sudah saya sebutkan tadi ada talkhis miftah, kata-kata itu ada nanti balaghah yang terakhir dia. Talkhisun miftah, kemudian banyak kan. Jadi harus dari bawah dulu rahmatullah. Harus kita pahami kaidah apa itu takdim, apa itu takdim musnad ilaih, musnad ilaih itu apa, kata-kata. Prakteknya itu harus memang butuh banyak butuh perangkat lain lah, nah gitu. Jadi memang susah ya, memang susah. Butuh waktu lah intinya, dan harus memang mulim dengan ilmu syair gitu ya. Tapi dengan tadarruj, kata masyayikh kami di sini, al-ilmu bit tadarruj. Wa man lam yatadarraj fil ilm falan yasila ila al-ilm. Tadarruj itu bertahap. Kita sekarang kan ambil durusul balaghah. Nah, insyaallah ke depan kalau memang ada waktu kita pelajari talkhisul miftah. Kita pelajari balaghah wadihah. Sebenarnya panjang, ada balaghah wadihah ini. Jadi kalau di balaghah wadihah kita yang akan diberikan syair-syair. Yang misalnya diberikan syair, nanti ditahlil lah satu-satu. Ini gimana prakteknya? Memang harus begitu, Ustaz Rahmatullah. Harus dia per bait yang mana majasnya gimana, wakada ila akhirih, perlu kepada waktu. Di setelah durusul balaghah nanti ada talkhis miftah, atau nanti kita ambil misalnya Jauhar Maknun boleh juga, ataupun balaghah wadihah ya. Talkhis miftah wakada ila akhirih. Jadi saya ada syair nih, Ustaz Rahmat. Antum ambil i'rab dulu. I'rab dulu yang mana fa'il, yang mana fi'il. Dah selesai satu jumlah. Tentukan yang mana fa'il, yang mana fa'il, yang mana maf'ul. Kemudian baru untuk lihat ini kenapa maf'ulnya ditakdimkan.
Ini kenapa fa'ilnya ditakhirkan? Apa asrarnya? Buka buku balaghah. Oh, takdim fa'il itu akan mengisyaratkan pada ikhtisas, ihtimam, kata. Banyak sekali itu. Nah, jadi kembali ke ilmu nahwu dulu. Dan saraf juga. Gitu ya. Ada lain? Tamam, saya kira sudah selesai untuk hari ini pertemuan kita. Terima kasih banyak yang sudah berhadir dan bertahan sampai akhir. Mohon maaf kalau panjang ya hari ini. Mohon maaf kalau panjang karena memang mungkin pertemuan pertama kita harus uraikan sejarah-sejarah pada ilmu balaghah sendiri agar memang kita tahu di mana sejarah ilmu itu penting dan mengetahui nama-nama kitab juga, fungsi pentingnya ilmu balaghah itu gimana. Akhir kalam ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang begitu banyak Jazakumullah dengan khairan pertanyaan katsira, dengan Ustadzana. sangatnya. Jazakallah khair. Iyyakum Ustaz. Saya izin duluan ya, Masyayikh. Tafadhal. Sama Ustaz, tafadhal Ustaz.